Hai kamu temanku yang baik, coba dengarkanku di sini. Di sini ada aku yang akan pidato. Hai kamu temanku yang baik, coba cermati pidato ini. Semoga jadi ilmu yang baru untukmu. Kembali lagi dengan saya Ruhan Jihadi dan Sekolah Assalamualaikum jami'an tahiyyatul Islam, tahiyyatus salam, tahiyyatan ahlul jannah, tahiyyatan mubarakatan min indillah wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqa wa a'addal jannah lil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyi ursila li khairil ummah wa 'ala alihi wa ashabihi wa liman tamassaka bil Qur'an was sunnah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa hadir di acara muhadarah ini yang insya Allah muliakan. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, dan Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan pada para sahabatnya, tabi'at dan kita selaku umatnya, semoga selalu tercurahkan atas nikmatnya hingga hari kiamat. Amin. Pidato yang akan saya bawakan yaitu bertemakan sekilas tentang Al-Aqsa dan Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat yang pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini diawal dengan mengemukakan kalimat tasbih dalam ilmu mubalaghah subhana, yang menunjukkan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini sangatlah sesuatu yang sangat menakjubkan. Dia memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Mekah, Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa disebut Masjid Al-Aqsa karena masjid ini lokasinya sangat jauh dari Masjidil Haram dan Al-Hijaz, tempat Nabi dan para sahabat saat itu. Menurut Al-Asbihani dalam Al-Mufradat fi Ghabil Quran, saat itu perjalanan biasa dengan berjalan kaki atau menaiki unta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu 40 hari.
Menurut hadis-hadis sahih, para ulama menjelaskan bahwa peristiwa Isra terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 dari kerasulan. Pada saat beliau sedang tidur di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib. Pagi harinya beliau bercerita kepada Ummu Hani bahwa tadi malam ia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Maka Ummu Hani pun berkata, "Wahai Nabi, janganlah kau ceritakan hal ini kepada orang lain. Nanti kau akan didustakan dan disakiti." Lantas Nabi pun menjawab, "Demi Allah, mesti aku ceritakan." Maka Nabi pun pergi ke masjid dan bertemu dengan Abu Jahal di sana. Kemudian Abu Jahal berkata, "Ada berita baru dari Muhammad?" Nabi pun menjawab, "Ada." Abu Jahal berkata, "Ada." Kemudian Nabi pun menjawab, "Saya tadi malam diperjalankan ke Baitul Maqdis." Abu Jahal bertanya, "Baitul Maqdis?" Kemudian Abu Jahal mengumpulkan orang Quraisy untuk mendengarkan apa yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dia percaya itu. Setelah mereka berkumpul, Abu Jahal berkata, "Mulailah ceritakan kepada mereka apa yang telah engkau ceritakan padaku tadi." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa baru saja dia pergi ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Tetapi oleh kaum musyrik Mekah, berita ini didustakan dan ditertawakan, sehingga sebagian di antara mereka menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan Baitul Maqdis jika benar ia telah pergi ke sana dan sholat di dalamnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika kaum Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hijr Ismail, lalu Allah perlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang tihangnya dan dari apa yang aku lihat." Hadis riwayat Bukhari. Pada waktu Isra itu Rasulullah SAW juga dimi'rajkan, yaitu dinaikkan ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 14. Berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Artinya, sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu pada Sidratul Muntaha. Sekilas tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha secara bahasa adalah artinya pohon bidara yang penghabisan, sedangkan secara istilah tempat yang paling tinggi di atas langit ketujuh, yaitu tempat Sidratul Muntaha, tempat Nabi berkunjung saat Isra saat Mi'raj. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sungguh kepala wala tundur kepala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang berkata. Kekurangan datangnya dari saya sendiri dan segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.